kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana, menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala BPBD Provinsi Banten atau yang diwakili oleh PLT Sekretaris ya. Yang saya hormati Kalak BPBD Kota Serang. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengendalian Operasi Pak Bambang beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para peserta dari provinsi, kabupaten kota se-Indonesia, di mana tadi dilaporkan sudah tercatat 106 peserta yang hadir dari 17 provinsi dan 27 kabupaten kota. 55 secara fisik langsung di Hotel Ultima Horizon, Serang, dan 51 secara virtual. Ya, termasuk saya hadir secara virtual. Ya, sebenarnya saya mau hadir di sana, ya, tapi karena begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ya, makanya saya mohon izin untuk dilakukan secara virtual ini. Karena saya sendiri saya buka masker. Karena sendiri jadi tidak ada dropletnya, aerosolnya, ya. Namun saya mengajak seluruhnya bagi yang hadir untuk tetap memakai masker, apalagi waktu ngomong. Waktu ngomong pakai masker, kalau tidak ngomong dia tidak droplet dia, tidak aerosol dia. Ya tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan kitalah yang para pionir, para orang-orang yang bertanggung jawab juga untuk selalu melakukan sosialisasi untuk perubahan perilaku masyarakat, ya, terutama juga kita-kita sendiri. Jadi pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, ya, cuci tangan, ya, sebelum kita megang hidung, mata, ya, mulut, ya, dan semualah muka kita. Ya. Itu penting sekali kita harus lakukan sehingga kita bisa memutus paling tidak atau mengurangi paling tidak penularan dari COVID-19 ini. Jadi nanti saya koreksi kalau ngomong di depan orang-orang semua ya tetap harus pakai masker. Apalagi kalau sudah dekat sekali. Kadang-kadang kalau kita ngomong ya kita harus buka masker, itu yang salah sebenarnya. Ya, ini mohon maaf saya sendiri yang nggak ada orang di samping kiri kanan saya, ya saya buka masker itu boleh. Ya, ya mudah-mudahan ya COVID ini ya, cepat berlalu dan tentunya
kita bisa hidup normal kembali. Kita mengharapkan seluruh daerah itu juga sudah harus ada pusdalop yang terkoordinasi juga. Ya, bagaimana kerjasama yang baik sehingga juga dengan cepat memberikan informasi ke BNPB juga, ke semuanya. Itu bisa cepat. Tapi satu data, ya, satu laporan. Nah, dan harapan kami semuanya agar ya daerah juga selain kita membuat rencana kontingensi, tidak harus kita menunggu disusun oleh pusat, tetapi juga daerah menganggarkan dananya untuk hal-hal ini, dan kemudian dalam kesempatan yang baik ini belajar bagaimana kita mulai men-set up posko, media center, melakukan kaji cepat, ya, menangani pengungsi, bagaimana juga kita ya melakukan perlindungan bagi kelompok rentan, bagaimana juga kita dengan cepatnya melakukan perbaikan terhadap infrastruktur vital yang harus betul-betul kita selesaikan dengan baik. Ya. Jadi selamat bagi semuanya untuk rakor ini, dan semoga sukses, dan semoga juga kita ini dapat menerapkannya di lapangan dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan pendampingan sistem komando penanganan darurat dan keposkoan tahun 2020 secara resmi saya buka. Taufik, hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam struktur yang baru, kira-kira ini adalah kemudian kalau mulai dari kepalanya sampai badannya itu kelihatannya bedanya signifikan. Tapi ujungnya sebetulnya sama aja. Ujungnya sama aja. Salam Bandung. Terkait struktur ini kami perlu penekanan dari pusat untuk dari pusat yang tertentu, mohon untuk diberikan mungkin surat edaran ataupun hasil atau aturan yang bahwa kabupaten kota maupun provinsi. Harapannya Bapak Ibu memberikan masukan secara aktif untuk kita bisa membuat struktur yang paling ideal sebagai panduan untuk daerah, walaupun nanti pelaksanaannya sangat tergantung dari kepala daerah masing-masing. Karena kalau kita lihat hampir 80% sampai 90% keseluruhan dari wilayah Indonesia itu rawan bencana. Saya yakin juga bahwa Bapak Ibu semua ini Presiden komandonya itu menentukan langkah selanjutnya, menjadikan suatu operasional. Tergantung Bapak Bupati mau menuju siapa. Penetapan status juga disinggung ada perbedaan atau bias. jadi gini, secara mudahnya Pusdalop itu diharapkan bisa menjadi mata dan telinganya lembaga
manajemen bencana, baik di pusat, kemudian di daerah pada berbagai level seperti di provinsi dan kabupaten. Jadi ketika ada bencana, maka Pusdalop ini memiliki fungsi untuk melakukan pemantauan, baik pemantauan untuk potensi bencananya ketika ada fenomena-fenomena alam yang kira-kira akan berimbas pada daerah tersebut. Kemudian ketika terjadi bencana, maka dia berfungsi untuk mengambil seluruh data dan informasi dari berbagai pihak, kemudian untuk diolah menjadi informasi untuk bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi operasi kepada kepala daerah, kepada kepala BPBD, maupun kepada incident commander yang ditunjuk. Yang pertama tentunya kita berharap ada peningkatan kapasitas dari SDM-nya, bagaimana SDM-nya ini bisa menjadi SDM unggul yang dapat memahami secara sesungguhnya tugas dan fungsi Pusdalop dan memiliki kemampuan baik teknis, skill gitu ya, maupun hal-hal yang mendukung hal tersebut untuk menunjang tugas-tugas dia dalam memberikan data dan informasi serta memberikan dukungan pengendalian operasi bagi pimpinan-pimpinan di daerah. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa Pusdalop ini kiranya dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga peran-peran Pusdalop dalam mengelola data-data potensi bencana dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat ini menjadi semakin hari semakin baik. Yang ujungnya tentunya kita berharap ini meningkatkan ketangguhan terhadap bencana bagi setiap daerah yang berisiko tinggi. Yang pertama adalah Pusdalop ini menjadi lembaga yang dapat berperan untuk sebagaikan pusat saraf lah gitu ya, sehingga semua data dan informasi diolah kemudian diproses untuk kemudian dapat ditingkatkan value-nya, nilainya menjadi informasi yang dapat menunjang pengambilan keputusan. Jadi keputusan yang diambil oleh pimpinan pusat dan daerah itu tepat dalam mengambil langkah-langkah untuk operasi penanggulangan bencana. Untuk itu, Pusdalop juga harus memiliki sebuah kesatuan komando. Jika bencana ini menjadi bencana lokal, tentunya apa yang diarahkan oleh kepala daerah untuk kemudian dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran di pemerintah kabupaten kota, maka ini dapat dikoordinir oleh Pusdalop untuk memberikan arahan-arahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Jika ini pemerintah di tingkat provinsi, maka hal tersebut juga akan berlaku untuk pada level di tingkat provinsi. Dan ini jika menjadi pada tataran level pemerintah tingkat nasional, maka kesatuan komando ini menjadi sangat jelas mulai dari Bapak Presiden memberikan arahan, kemudian diturunkan menjadi langkah-langkah operasi, dan ini dapat diterjemahkan dan dilaksanakan secara utuh sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang akan juga dilaksanakan oleh Kepala BNPB dan juga tentunya dapat dilaksanakan di BPBD di provinsi dan kabupaten kota. Sebuah nomor ya, kontak center yang diberikan oleh Kementerian Kominfo untuk penanggulangan bencana. Nomor ini mudah-mudahan dapat menjadi sebuah nomor untuk dapat menampung berbagai keluhan masyarakat terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kebencanaan dan kondisi emergensi. Selama ini dibutuhkan tempat untuk bisa masyarakat mengadu ketika mereka mengalami kondisi bencana. Misalnya
mereka mengalami banjir, membutuhkan perahu karet, membutuhkan penyelamatan, atau di daerah gunung api mereka harus evakuasi ketika terjadi erupsi, atau bahkan untuk kejadian-kejadian yang boleh dibilang mungkin kecelakaan-kecelakaan biasa. Kecepatan menjadi penting untuk dapat meneruskan informasi tersebut kepada pihak-pihak terkait, sehingga nomor 117 ini yang saat ini kebetulan alhamdulillah sudah gratis dan kemudian berlaku nasional dari Sabang sampai Merauke. Yang kedepannya juga akan kita terapkan, nomor ini akan juga dikelola oleh provinsi dan kabupaten kota. Kami berharap bahwa masyarakat sudah mendapatkan jaminan perlindungan dengan mendapatkan layanan 117. Dan ini sesuai dengan arahan dari Kemendagri melalui Peraturan Mendagri nomor 101 tahun 2018 terkait dengan standar pelayanan minimal untuk layanan kedaruratan bencana yang menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan seperti itu masyarakat dapat terbantu dan Indonesia lebih tangguh terhadap bencana. Baik Pak Pusdalop, terima kasih untuk waktunya. Semoga Sama-sama. Pusdalop semakin maju, Amin. semakin terdepan dalam menjalankan fungsi sebagai mata dan telinga untuk penanggulangan bencana Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Kapus. Satu-satunya yang bisa mengkoordinasikan sertifikat hanya BNPB dan memberikan dukungan dari KPU, Kementerian Kesehatan dan semua elemen masyarakat termasuk Indonesia. Dan kita berhati-hati Pak. Seyogianya tetap kepala BPBD tapi dibantu oleh teman-teman TNI dan Polri, karena undang-undangnya TNI juga sifatnya membantu, oke? Membantu. Nanti setelah pilkada 30 Desember Sama masih juga teman-teman bervariasi yang sudah terima laporan hari ini dilaporkan untuk tanggung jawab operator pada supervisor dan manajer. Sebenarnya informasi apa yang fundamental yang harus dilaporkan? Apa saja yang telah tadi disampaikan, jika ada yang belum jelas sebelum kita masuk ke praktek langsung nanti. Yang namanya bencana itu definisinya adalah ya kalau ancaman ketemu manusia. Nah itu baru disebut bencana. Tapi kalau ancamannya datang tapi nggak ada manusianya, misalnya di tengah laut, gitu, tengah padang pasir gitu di timur tengah sana, ya itu bukan bencana itu. Yang disebut bencana itu kalau sudah ketemu manusia, itu bencana. Jadi artinya apa? Artinya kalau manajemen penanganan darurat itu ya kita mengurus manusianya gitu. Pusat pengendalian operasi itu sangat dibutuhkan. Setuju nggak? Lemes. Setuju? Ya. Tangguh. Kurang. Tangguh. Itu begitu. Kamu tangan dulu. Kamu tangan.
Selamat sore Bapak. Selamat sore. Perkenalkan nama dan jabatan dan asal Bapak. Saya memperkenalkan, nama saya Joni Effendi dari Pusdalop BPBD Kabupaten Serang. Baik Bapak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak. Pertama, hingga sampai saat ini pengenalan darurat bencana yang sudah dilakukan BPBD, apakah sesuai dengan SKPDB? Ya, kalau berbicara sesuai berdasarkan SKPDB yang kita lihat, mungkin belum. Tapi kalau penanganan di kabupaten sendiri itu sudah hampir mendekati. Walaupun memang ada beberapa poin-poin memang yang belum terpenuhi kalau kita berbicara terpenuhi semua. Jadi kalau berbicara kesesuaiannya ya hampir lah. Informasi dari BMKG bahwa La Nina sudah terlihat di pertengahan Oktober. Presiden Jokowi pun sudah memerintahkan kepada pemerintah hingga masyarakat waspada akan bencana hidrometeorologi. Bila bencana hidrometeorologi terjadi, peran apa yang akan Pusdalop BPBD mainkan untuk mendukung SKPDB? Satu, kita cerita dulu tentang La Nina. La Nina adalah pertambahan awan yang kemungkinan akan bertambahnya curah hujan sekitar 40% untuk seluruh daerah di Indonesia. Sebetulnya Sumatera Barat untuk La Nina tidak terlalu kaget. Kenapa? Karena Sumatera Barat adalah daerah non-zone. Apa itu non-zone? Batas antara musim hujan dan musim kemarau tidak jelas. Di dalam musim panas kita masih tetap turun hujan, dan apabila musim hujan, durasi Sumatera Barat rata-rata lebih tinggi daripada provinsi lain. Jadi kita kedatangan La Nina sebetulnya tidak terlalu mengagetkan. Cuman terlebih dari itu, informasi yang kita dapatkan dari BMKG, kita share ke seluruh BPBD kabupaten kota. Kita berikan petunjuk-petunjuk tentang di mana titik-titik awan yang memungkinkan akan menurunkan hujan lebih dari rata-rata. Dan untuk Sumatera Barat, semua sistem sudah kita siapkan dengan catatan apapun yang akan terjadi, kita akan menghadapi bersama. Dalam arti kata, kabupaten kota lain yang tidak terkena bencana akan ikut keroyokan untuk menyelesaikan satu permasalahan akibat La Nina di satu kabupaten. Setelah mengikuti kegiatan SKPDB ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Pusdalop BNPB? Untuk pelaksanaan pelatihan teknis SKPDB yang selanjutnya, Pak? Ya, pelaksanaan teknis untuk kegiatan berikutnya memang kita harapkan untuk bisa menambah wawasan maupun menambah pengetahuan bagi pengelola Pusdalop ya, khususnya nanti ada semacam pengelolaan data yang tersentral. Pengelolaan data yang tersentral, kita membuat suatu laporan tertentu langsung bisa diakses oleh BNPB. Demikian juga BNPB kalau minta data ke kabupaten tinggal melihat atau memberikan kunci aplikasi tertentu, bisa melihat atau mungkin bisa sampai mana penanganannya itu. Toh di tempat kami setiap ada penanganan bencana kita berikan titik lokasi yang sesuai dengan lokasinya benar-benar. Kita mempunyai aplikasi atau mungkin menggunakan open kegiatan-kegiatan itu sehingga data yang diterima kami memang benar akurat. Integrasi satu data berarti? Bisa, ya, sentralisasi. Terima kasih Pak, salam tangguh. Tangguh. Ya alhamdulillah karena kita sudah selesai gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama dalam minggu ini itu dapat melekat dan kemudian dapat bermanfaat ya. Karena ilmu yang bermanfaat tentu saja nilainya akan lebih tinggi gitu ya di mata manusia dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kemudian ilmu tersebut kita amalkan, insya Allah dapat menjadi amal jariah untuk kita semua. Ketika kita bisa dapat menyelamatkan warga masyarakat dari ancaman bencana, tentu saja itu hal yang luar biasa. Dan kami yakinkan kepada teman-teman semua bahwa jadikanlah tempat tugas kita sebagai ladang amal ibadah. Tentunya dengan setiap hari kita semakin meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kemampuan kita, sehingga semakin banyak lagi orang yang bisa kita selamatkan, semakin banyak lagi orang bisa kita mudahkan, terutama dalam menghadapi ancaman bencana ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam acara penutup kegiatan ini. Selanjutnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Untuk kegiatan pendampingan teknis SKPDB dan keposkoan, saya nyatakan ditutup. Salam